Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia yang pernah ada di muka bumi, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, istri-istri, anak-anak keturunan beliau, serta para sahabat yang mendampingi perjuangan beliau, dan kita senantiasa berdoa semoga pada hari akhir kelak kita didekatkan kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini ya kita berkumpul di kajian Islam online ya. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 November 2020. Kita akan mengkaji mengenai akidah ya, akidah bagian dari iman kepada hari akhir. Topiknya yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Ya, jadi ada hari penghitungan dan hari penimbangan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih secara online sudah ada guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, yang beliau senantiasa mengisi kajian kita bulanan. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz Syafiq. Barakallahu fikum. Baik, Anda bacakan sedikit mengenai tata tertib kajian ini ya secara online, bahwa nanti Ustaz akan memaparkan mungkin kurang lebih sekitar 60 menit. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit sebelum ditutup ya, karena Ustaz berlokasi di Jember. Ini lokasi Jember beda jam asarnya dengan lokasi Jakarta. Atau mungkin teman-teman juga banyak di lokasi lain ya. Afwan, mungkin untuk peserta mohon meng-mute-kan audionya supaya kita bisa konsentrasi menyimak paparan Ustadz. Untuk akhwat untuk menonaktifkan videonya. Kemudian selama kajian berlangsung kita simak, tidak sibuk sendiri dengan kegiatan kita. Kita ikat ilmu dengan catatan. Kemudian kita siapkan Al-Quran ya. Insya Allah ada beberapa ayat yang akan dibacakan. Kemudian pertanyaan boleh secara langsung atau melalui kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Untuk infak kajian nanti kami akan share di kolom chat, bisa diperhatikan saja nanti. Baik, mungkin sebelum kita ke Ustaz Syafiq, kita minta sedikit kata pembuka dari Kepala Departemen Ginekologi FKUI RSCM, Dr. Suskan. Kepada Dr. Suskan kami persilahkan. Terima kasih Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Kamis, kita bisa mengadakan pengajian bulanan Departemen Obgyn yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah, guru kita yang tiap bulan selalu hadir bersama kita, alhamdulillah ibunya. Serta kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta istri, anak dan keluarganya, dan serta umatnya sampai akhir zaman yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Alhamdulillah hari ini pengajian kita dengan judul yang mungkin sangat menarik bagi kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Nanti ada hari penimbangan, hari di mana kita akan ditimbang dan diperhitungkan apa yang kita lakukan selama di dunia, karena menit per menit, detik per detik dicatat ada malaikat waktu dan hati. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat bagi semua dokter, khususnya yang sebagai anggota dari Dokter Obgyn,
kemudian dokter-dokter yang berpartisipasi di RSCM, kemudian suster-suster yang ada di RSCM semua, dan dokter-dokter lain yang ikut dalam undangan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih sekali pada Ustaz Syafiq yang bisa mengisi acara ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Sampai mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Tuskan sebagai kepala departemen terus memotivasi kita ya untuk belajar ilmu agama, dan semoga Allah membalas kebaikan dokter. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita undang Ustadz Dr. Syafiq untuk memulai kajiannya. Pada Ustadz Syafiq, Anda persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, beriman dengan hari akhir itu menjadi salah satu motivasi kita beramal. Tatkala seorang mengetahui bahwa setelah dia bekerja, setelah dia bersusah payah, dia akan mendapatkan hasil kerjanya, maka insya Allah dia akan semangat bekerja. Jumlah dan kisaran gaji yang diberikan itu memotivasi orang untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk mengadu nasib di Jakarta. Bahkan sebagian orang meninggalkan negerinya karena tahu di tempat itu gajinya lebih banyak. Walaupun dia harus berpisah sama orang tua, berpisah sama istri, berpisah sama anak, dia lakukan itu. Karena dia mengetahui dan meyakini bahwa di tempat itu dia akan lebih baik. Namun banyak orang yang tidak beriman dengan hari akhir, sehingga bagaimana dia akan beramal, bagaimana dia akan bersungguh-sungguh sholat umpamanya, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau dia nggak yakin dia akan mendapatkan balasan. Emangnya benar aku akan dimasukkan ke surga? Emangnya surga itu ada? Emangnya neraka itu ada? Hibati fillah, bukti-bukti akan kebenaran hari akhir itu nampak. Berapa banyak orang yang berbuat di dunia ini, berbuat kebaikan, tapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal ketika di dunia. Dan berapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, mati dalam kondisi dia belum pernah dihukum atas kejahatan yang dia lakukan. Apakah kemudian setelah itu tidak akan ada keadilan? Kalau seperti itu kehidupan ini, maka manusia akan hidup seperti di hutan. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Kenapa? Karena yang memberikan informasi kepada kita adalah Sang Pencipta lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat itu, proses semuanya tentang peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi yang ada pada hari kiamat itu disebut hisab, disebut penghitungan. Ada yang harus dihitung.
Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 1. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Surah Al-Anbiya ayat 1. Ya, semakin dekat akan ada perhitungan amal kita. Tapi Allah sebutkan manusia itu lalai. Dan mereka berpaling, dikasih tahu, dikasih nasihat, ada kajian, nggak hadir. Bahkan menganggap remeh tentang persiapan untuk hari perhitungan. Maka di surat Sad ayat 26, Allah Jalla Jalaluhu memberikan nama hari kiamat itu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Pernah masuk ke supermarket yang besar, kita bawa keranjang, kita ambil susu, kita taruh di keranjang, kita ambil anduk, kita ambil sampo, kita ambil roti, banyak. Boleh ngambil, boleh. Tapi hati-hati, nanti akan dihitung loh semua yang kau ambil. Ketika orang tahu akan dihitung, maka dia akan berpikir, aku bawa duit berapa. Bukan karena ada di supermarket besar, dan semuanya boleh diambil. Nggak ada yang larang kau ngambil. Ngambil, boleh kau ambil, boleh ambil. Ketika kau bertanya kepada pelayannya, Mas saya boleh ambil ini? Oh silahkan, fadhil. Bahkan dia bantuin ngambil, taruh di keranjang. Tapi engkau nanti nggak akan keluar dari tempat itu kecuali melewati kasir. Dan disitulah perhitungan. Maka Allah menyebutkan hari kiamat itu hari perhitungan. Di surat Sad ayat 26. Silahkan kita dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. As-Sad ayat 26. Nah, jemaah. Seorang yang jadi penguasa, dia dituntut untuk berlaku adil. Bukan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan-keinginannya. Kenapa? Kalau engkau mengikuti nafsumu, engkau akan tersesat. Dan orang-orang tersesat itu, bagi mereka azab yang keras. Disebabkan mereka melupakan hari perhitungan, lupa engkau. Di Indonesia
Yang namanya KPK tidak selalu sukses menangkap koruptor. Iya, ada banyak yang ketangkap. Tapi sepertinya ada lebih banyak yang tidak tertangkap. Apakah mereka yang tidak tertangkap oleh KPK lalu mereka akan dapat bersenang-senang dengan hasil korupsi mereka? Ini contoh. Mungkin di dunia, tapi nanti azab buat mereka. Ada yaum, ada hari perhitungan. Tinggal dihati-hati. Ahibati fillah, Allah menjelaskan bahwa perhitungan itu dan penghitungan manusia itu Allah yang akan melakukannya kepada semua makhluk yang Allah tugaskan mereka untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada sebuah surat yang sering kita dengar pada hari Jumat biasanya. Di rakaat kedua, imamnya membaca surat Al-Ghashiyah. Di akhir surat Al-Ghashiyah kita semua ingat, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sering kita dengar, dan itu menjadi penutup surat Al-Ghashiyah. Agar manusia-manusia nih yang setiap hari bertebaran di muka bumi mencari rezeki, dan ketika hari Jumat masuk ke masjid dengarkan khutbah Jumat, makmum dengar tuh. Sesungguhnya kepada kami semuanya bakal balik, dan kamilah yang akan menghisap, menghitung. Alhamdulillah, bicara hisab ini pada hari kiamat, ketika manusia dikeluarkan dari kuburannya, mereka tidak langsung dihisab. Kapan proses hisab penghitungan itu? Setelah orang-orang dibiarkan di dalam satu masa yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Ada dosa yang beliau kerjakan. Beliau minta maaf. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga minta maaf, nggak bisa. Berangkat ke Nabi Ibrahim nggak bisa. Berangkat ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa angkat tangan. Berangkat ke Nabi Isa, mereka juga angkat tangan. Bayangkan miliaran manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, idhabu ila Muhammadin. Berangkatlah kalian menuju kepada Muhammad, hamba yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang lalu dan akan datang. Datang tuh manusia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar penghitungan dimulai. Maka beliau pun berdoa memohon kepada Allah. Setelah itu penghitungan dimulai. Ahibati fillah, ada 3 catatan di dalam rapot manusia. Yang pertama, ada bagian yang khusus dengan amal-amal soleh. Makanya ada malaikat yang mencatat kebaikan. Ya dia catat tuh kebaikan. Jadi kitab itu khusus kebaikan yang catat. Ada catatan yang isinya dosa-dosa. Yang ketiga, catatan yang isinya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba. 3. Ya, kita semua hafal surat Az-Zilzalah. Alasan nggak perlu kita
membuka, kita mengingat kembali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan seberat semut, dia akan mendapatinya. Ada di catatan, seberat semut, iya. Apakah kita berpikir sedekah kita 500 perak? Subhanallah jemaah. Enak sebenarnya sedekah 500 perak. Sulit orang akan lihat kalau sedekahnya 500 perak. Atau dia akan tunjukkan kepada orang-orang. Dia tahu 500 perak banyak. Kalau ditimbang dengan 1 ekor semut, Masya Allah, yang sebesar 1 ekor semut aja akan kita dapati. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula kalau itu keburukan sebesar semut pun engkau akan mendapati. Dicatat sama mereka. Dan di surat At-Takatsur, insyaallah kita juga pada hafal. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ada catatan nikmat. Engkau dikasih ini sama Allah, ini semua. Lalu ditanya kau pakai apa? Akan ditanya. Ada beberapa kaidah penting dalam penghitungan manusia pada hari kiamat. Ini bicara hal yang gaib. Maka siapapun yang berbicara, ustaz siapapun yang menyampaikan, maka nggak boleh urusan sesuatu yang gaib itu menggunakan pikiran kita. Kita nggak tahu. Terus, ya kita akan membaca yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ahibati billah, kalau Allah mengazab semua hambanya, tidaklah hal itu karena kezaliman. Kenapa Ustaz? Semuanya milik Allah. Namanya pemilik itu, dia berbuat semau dia pemilik. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang baik kepada mereka, memasukkan mereka ke surga, sebenarnya rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Tapi Allah itu maha adil. Dan Allah akan memberikan balasan kepada hambanya secara sempurna. Sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. An-Nisa 40. Barakallahu fikum. Jadi benar-benar jelas ya. Allah nggak akan menzalimi. Terkadang di kehidupan ini ada orang-orang yang merasa dizalimi sama Allah. Kenapa aku kok dikasih musibah? Kenapa Allah kok seperti ini sama aku? Kenapa fulan kok dikasih rezeki? Kenapa fulan pangkatnya naik? Kenapa? Allah nggak akan menzalimi. Engkau siapa? Kalau engkau punya hak akan diberikan kepadamu hak. Ini harus diyakini oleh seorang muslim bahwa Allah tidak akan menzalimi. Tidak dalam kehidupan dunia dan tidak dalam kehidupan akhirat. Makanya jangan sok jadi manusia. Kemudian yang kedua, ini kaidah yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak akan
memberikan hukuman kepada manusia karena dosa orang lain. Nggak ada. Orang itu akan mendapatkan hasil kerja dia. Oleh karena itu pada hari kiamat, nanti para pengikut ini, ingat para pengikut, itu merasa aman. Oh, nanti gampang sudah urusannya, kan pemimpin-pemimpin kita, guru-guru kita akan menanggung dosa kita. Siapa yang akan menanggung dosa kalian? Memang banyak para pemimpin spiritual mungkin ya, para guru yang mengatakan gampang, kalau lakukan itu aku yang nanggung dosanya, aman. Gak bisa seperti itu. Jangan mau dibodoh-bodohi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ليس للإنسان إلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. An-Najm 39:41. Barakallahu fiik. Iya. Kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Apa yang kau tanam, itu yang engkau panen. Barang siapa yang menanam duri, maka duri yang engkau akan panen. Tetanggamu menanam buah mangga, nggak mungkin dia panen durian. Dia akan panen mangga. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, orang itu akan diperlihatkan kepada dia perbuatan dia. Sebagaimana di ayat yang baru saja kita baca, wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha dia akan diperlihatkan, inilah yang gue kerjakan. Jadi subhanallah, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan ini akan ditampakkan, ini kerjaan. Engkau pernah bersedekah, engkau salat, engkau haji, engkau umrah, na'udzubillah, engkau juga melakukan perbuatan maksiat-maksiat, akan ditunjukkan kepada dia. Hal ini juga Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 30. Nanti mungkin bisa dilihat. Bagaimana akan ditampakkan kepada manusia semua yang dikerjakan, semuanya akan ditunjukkan ini. Orang itu jadi ingat sama semua dosa-dosa dia. Allah tidak lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya, ini orang lupa ketika di dunia. Udah. Mungkin kalau ditanya apa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu, mungkin kita udah lupa. Banyak yang lupa. Mungkin dosa-dosa besar kita ingat. Kemudian jamaah, kaidah hisab di hari kiamat itu, yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan. Kebaikan akan dikasih pahala double 10 kali lipat, atau kelipatan yang kita tidak mengetahuinya kecuali Allah. Adapun dosa, 1 ditulis 1. 1 ditulis 1. Kalau kebaikan, engkau sedekah
10.000, Allah tulis berlipat ganda. Bukan 10.000. Lipatan yang paling minimal itu 10 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Kalau kita, ya Allah jemaah, orang yang melakukan riba atau orang yang investasi, ada yang modal 1 juta, keuntungan 10 juta. Kita akan mengatakan, aduh, itu investasi abal-abalan, jangan sudah. Iya, dalam kehidupan dunia, paling enggak 2 kali lipat itu udah banyak. Gitu. Modal 10 juta, dapatnya 20 juta. Tiap bulan, Allahu Akbar. Nanti, satu kebaikan yang engkau lakukan, Allah catat 10 kali lipat. Ke atas. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160. Nah, surat Al-An'am ayat 160. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Nggak ada yang dizalimi. Maka kalau kita bicara keburukan, Allah adil. Kalau orang berbuat dosa, maka Allah akan memberikan hukuman kepada dia secara adil. Tapi kalau orang berbuat kebaikan, yang ada bukan keadilan, tapi fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan. Allah kasih lebih. Mungkin itu yang namanya ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah lipat gandakan, bukan kasih satu cuma. Kalau baru niat, belum beramal, baru niat, Masya Allah. Ketika orang baru niat berbuat baik, lalu batal karena ada halangan ini itu, dicatat enggak? Dicatat satu tapi, karena dia belum beramal, masih niat. Terus kalau dia niat berbuat dosa, Pak Ustaz, gimana? Ketika dia tidak jadi melakukan dosa tersebut, niat itu diganti kebaikan. Subhanallah. Artinya benar-benar Allah itu adil banget sama hamba-hambanya ketika berurusan dengan hukum, tapi kalau berurusan dengan pemberian, maka Allah maha baik sama hambanya. Lalu yang menunjukkan kebaikan Allah nanti pada waktu hisab, dosa-dosa itu bagi orang yang bertobat akan dirubah menjadi pahala. Orang punya dosa 1000, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT. Apakah 1000 itu tetap ada dalam catatan dia? Iya, tetap ada. Tapi pindah kepada catatan kebaikan. Subhanallah. Jadi orang bertobat bukan 0. Tapi dia sudah punya banyak amalan. Kebaikan dia tetap, keburukan yang dia lakukan akan dirubah menjadi kebaikan. Benar-benar seperti itu. Allah menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 70. Surat Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Furqan 70. Allahu Akbar. Allah tuh gembira sekali kalau ada hambanya yang bertobat. Sedangkan kita manusia, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, pernah menindas kita, kalau dia mau minta maaf sama kita, sulit kita untuk memaafkannya. Terkadang hanya di lisan. Tapi Allah Rabbul Alamin bukan hanya tuh hamba dimaafkan, malah dosa-dosa dia, keburukan-keburukan dia diganti menjadi kebaikan. Makanya Allah benar-benar mengajak dan menyeru manusia, udahlah, tobatlah engkau. Bakal ditinggal semuanya ini. Alhamdulillah, kemudian di antara kaidah hisab pada hari kiamat itu, dosa-dosa kecil itu akan dihapus. Bagi siapa? Bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ada dalam catatan dia berbuat dosa-dosa kecil. Dia punya dosa-dosa kecil. Siapa yang tidak berbuat dosa? Namun karena hamba ini menjaga diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya dihapus. Subhanallah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Subhanallah. Ayat ini mendorong setiap muslim untuk belajar, untuk mengkaji mana yang dosa-dosa besar. Karena sebagian kita itu tidak merasa dia sedang melakukan dosa besar, disebabkan dia nggak tahu. Sebagian orang mengatakan, aku kan nggak nyakitin orang, aku kan tidak mengganggu orang. Contohnya yang banyak dianggap remeh, riba. Yang di kampung-kampung kita lihat ya, orang-orang yang meminjamkan uang dan orang-orang yang pinjam uang, kebanyakan mereka merasa kita saling riba loh Pak Ustaz, nggak ada masalah, bunganya sedikit nggak banyak dan anak perlu, dan itu membantu kita. Allah melaknat dan Allah mengemukan perang, lalu dianggap remeh. Allah mengatakan, in tajtanibu, kalau kalian menghindari, meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan kecil itu dihapusin nanti. Tapi kalau kalian tidak menghindar dari dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa besar dianggap remeh, di mana akan dihapuskan, akan dicatat semua itu. Bukan akan dicatat ya,
akan dia dapati semua yang kecil semuanya penuh catatan, nggak dihapus. Ahibati fillah, Allah akan datangkan saksi. Karena ada manusia-manusia yang ngeyel. Kalau kita lihat persidangan yang ada di Indonesia, biasanya akan didatangkan saksi-saksi pemberat, saksi-saksi peringan. Akan ada yang belain dia, ya silahkan. Tapi jelas engkau akan sendirian nantinya. Yang akan membelamu adalah amalanmu. Yang akan memberatkanmu atau meringankanmu adalah amalan. Makanya ketika manusia menolak saksi-saksi yang Allah datangkan, malaikat didatangkan jadi saksi, yang mencatat didatangkan jadi saksi. Enggak, aku enggak mau saksi. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Ya silahkan. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 24 sampai 25. Tatkala lisan kita berbicara tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tatkala tangan kita, tatkala kaki kita, bahkan kulit pun menjadi saksi. Nah, silakan dibaca surat An-Nur ayat 24, 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Yang artinya pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. An-Nur 24-25. Barakallahu fikum. Kadangkala mencari bukti itu susah. Alat buktinya dibuang. Ketika seorang mau membunuh ini itu, alat buktinya dibuang. Dan tidak ada yang menyaksikan ketika dia melakukan dosa tersebut. Gimana sekarang? Alat bukti nggak ada. Saksi nggak ada. Tapi naluri para penyidik dia yang berbuatnya. Dia yang melakukan itu. Makanya kadang-kala mengungkapkan pelaku itu butuh waktu lama. Tapi pada hari kiamat, engkau perlu saksi. Ketika engkau berbuat dosa, di tempat itu tidak ada yang melihatmu. Bukankah engkau berbuat dosa dengan tubuhmu, dengan matamu, dengan tanganmu, dengan kakimu? Itu semua akan menjadi saksi. Maka nggak bisa orang mengelak. Namun masih ada yang mengelak. Hisab pada hari kiamat, penghitungan dari hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, hisaban yasir. Penghitungan yang mudah. Yang kemudian orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hisab yang sulit. Hisab sulit ini di sana orang berbantah-bantahan. Bukan dengan berbantah-bantahan dia selamat, malah dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidaklah seorang pada hari kiamat dihisab melainkan dia akan binasa. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman,
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Kata Allah, adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, niscaya dia akan dihitung dengan penghitungan yang mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, innama dzalikal ard. Yang dimaksud dengan hisaban yasira itu hanya penyuguhan amal. Hanya sekedar dibacakan kepada dia tentang amalan-amalan dia, bukankah engkau melakukan ini, lalu hamba mengatakan iya, selesai, surga. Itu hisaban yasir. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yawmal qiyamah illa uzib. Nabi mengatakan tentang hisaban asir, hisab yang sulit ini, tidaklah seorang yang diajak dialog tentang hisab dia, yang berdebat-debatan ketika dia dihisab, melainkan dia akan binasa. Oh, aku nggak melakukan ini, aku tidak berbuat ini itu. Dia mau lari dari azab Allah SWT, maka dia akan binasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ingat, kita bicara tentang hal yang gaib. Maka semua sandarannya adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha yudnil mu'min. Pada hari kiamat Allah akan mendekatkan hambanya yang beriman ini. Lalu Allah meletakkan di atas dia tirai yang menutupi. Ada yang dihisab terang-terangan, ini orang yang suka riya, orang yang suka pencitraan dalam kehidupannya, nanti pada hari kiamat hisabnya di depan orang. Untuk membuktikan selama ini dia berbuat bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba yang beriman ketika dihisab, salah satu kejadian di hari kiamatnya. Allah menutupi dia dengan tirainya, lalu Allah berkata kepada dia, "Ata'rifu dzamba kadza?" Ini yang namanya hisaban yasira. Hisab yang mudah. Apakah kamu tahu dosa ini? Engkau tahu dosa ini? Ini sebutkan dosa-dosa dia. Naam, ya Rabb, iya ya Allah, iya aku melakukan itu. Engkau melakukan ini, iya ya Allah. Disebutkan dosa-dosa dia. Dan dalam semuanya dia mengatakan iya. Banyak kan orang ketika ditangkap, ya, ditahan, kemudian disidik, ditanyain ini, oh, engkau melakukan ini, itu, macam-macam. Dia mengatakan, enggak. Ada orang mengatakan, iya. Makanya apa istilahnya? Kooperatif. Ada orang yang kooperatif. Ini hamba kooperatif. Ditanya, engkau melakukan dosa ini. Semua jawabannya, iya ya Allah. Iya ya Allah. Sampai tatkala orang ini melihat banyaknya dosa yang disebutkan, dan dia merasakan binasa. Kecil perasaan dia untuk diampuni sama Allah SWT. Lalu Allah mengatakan kepada dia, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Di dunia aku tutupi dosamu, dan hari ini aku maafkan semuanya. Fayu'ta kitab hasanatihi. Maka ini orang dikasih kitab dengan tangan kanan. Wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir, orang munafik, maka para saksi akan mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Itulah hisab yang berat buat mereka. Ahibbatillah, apa yang pertama dihisab? Yang pertama dihisab dari amalan manusia, ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat.
Adapun yang pertama dihisab, disidangkan nanti dalam urusan manusia sama manusia, itu urusan pembunuhan. Kan kesalahan manusia sama manusia banyak. Ada yang membunuh, ada yang memukul, ada yang membuli, ada yang ngambil hartanya. Macam-macam tuh. Yang pertama dihisab dalam bab muamalat sama manusia adalah urusan darah, urusan pembunuhan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Awal yang disidangkan dalam urusan manusia ini adalah urusan darah. Adapun awal ma yuhasab bihi al-'abd, ini hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yaumil qiyamah salatuhu. Yang pertama dihisab dari ibadah hambanya ini adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna, Masya Allah, ini orang umurnya 50 tahun, nggak ada yang kurang salatnya, tulis sempurna. Oh, dia salat selama 50 tahun. Tapi kualitas salatnya ditulis lagi, khusyuk nggak khusyuk dia. Wa in lam yakun atammaha, kalau ternyata dia tidak menyempurnakan salatnya, ada kurang, maka Allah akan berkata, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu. Lihat, apakah hambaku punya salat sunnah? Fatukmiluna biha fardhatahu. Kalian sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Maka salat sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Tsumma zakah, kemudian setelah itu zakat. Yang dihitung nih. Tsumma tu'khadul a'mal ala hisabillah. Seperti itulah proses penghitungan amal. Yang wajib dulu, setelah itu akan ditanya yang sunnah-sunnah. Kenapa yang ditanya salatnya dulu, yang dihisab salatnya dulu pada hari kiamat? Orang kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Bukankah Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terus siapa saja yang dihisab pada hari kiamat? Amalan sudah siap. Manusianya nih. Ternyata pada hari kiamat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Subhanallah. Nggak ada hisab, nggak ada azab. Selesai, langsung. Istirahat mereka. Karena proses hisab itu menakutkan. Proses penimbangan amal juga menakutkan. Oleh karena itu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah pada hari kiamat kita ini masih saling mengenal? Kata Nabi SAW, amma fi salasati mawatin salah. Di 3 tempat kita nggak akan saling mengenal. Yang pertama, ketika hisab, ketika pembagian rapat. Orang itu hanya akan memikirkan dirinya. Sampai dia tahu kitabnya diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang kedua, ketika penimbangan amal. Itu nggak ada yang nyari bapaknya siapa, dia hanya memikirkan dirinya. Ada orang yang minta tolong sama dia nggak urusan. Anak sendiri nggak tahu selamat atau tidak. Sehingga dia mengetahui lebih berat mana timbangannya. Yang ketiga, ketika melewati sirat. Maka jenis manusia ada orang-orang beriman yang tidak ada hisab, tidak ada azab buat mereka. Siapa mereka? Ya kita tahu mereka jumlahnya 70.000. Dan Allah menambahkan sekehendaknya.
Yang kedua, orang yang dihisab kemudian masuk surga. Dihisab dia. Ada yang dihisab kemudian diampuni sama Allah, lalu lanjut menuju surga Allah SWT. Atau ada orang yang dihisab dari kalangan orang-orang beriman, dia masuk neraka dulu untuk dibersihkan dari dosa-dosa dia, kemudian baru masuk surga. Kemudian yang ketiga, mereka yang dihisab ditampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Mereka penuh dengan kehinaan, orang-orang kafir. Yang kemudian mereka digiring menuju ke dalam api neraka. Orang-orang kafir apakah sama? Hisabnya tidak sama. Memang semuanya masuk neraka orang-orang kafir. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Tapi mereka juga dihisab. Ada orang-orang kafir yang tidak membunuh. Ada orang-orang kafir yang tidak mencuri. Dosa mereka cuma kekufuran mereka itu. Dan itu dosa yang paling besar. Ahibati fillah, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," ini hadis qudsi, "innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Semua itu amalan kalian. Allah enggak butuh sama amal kalian. Allah enggak butuh sama salat kalian, sedekah kalian, puasa kalian, haji, umrah. Enggak butuh. Itu amalan-amalan kalian. Aku catatkan untuk kalian. Summa uwafikum iyaha. Lalu nanti aku akan sempurnakan balasan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi kalau dia mendapati catatannya penuh dengan keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan mencari kambing hitam. Terus celalah diri sendiri. Semua yang ada dalam catatan itu amalanmu sendiri. Nggak ada amalan orang dicatat, salah catat. Nggak ada. Yang ada semuanya amalanmu di sana. Alhamdulillah. Kita ini masih panjang jemaah. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ditanya apa aja hamba nantinya pada hari kiamat. Tadi kita sudah sampaikan catatannya, ada catatan kebaikan, keburukan, dan nikmat. Bicara tentang nikmat yang Allah berikan, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36. Di surat Al-Isra ayat 36. Saya akan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang artinya ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 36. Iya. Kita akan ditanya. Pendengaran kita, bismillah. Masya Allah. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita bakal ditanya. Hibbatillah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal.
Umurnya dihabiskan buat apa? Badannya dipakai buat apa? Ilmunya diamalkan atau enggak? Kemudian hartanya, ada 2 pertanyaan tentang harta. Dari mana? Dan kemana diinfakkan? Ini proses hisab nanti. Akan ditanya engkau. Umur, ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Jangan sampai orang tua yang ahli ibadah kemudian lupa dengan masa mudamu engkau gimana. Bakal ditanya, buat apa masa muda? Maka semoga kita mempersiapkan jawaban-jawaban untuk apa yang sudah akan ditanyakan. Artinya Allah tuh udah buka-bukaan sama hambanya. Engkau akan ditanya ini, itu. Tinggal kau siapkan. Hari ini kita beramal. Nggak ada hisab. Hari ini kita beramal. Nggak ada hisab yang tanya engkau hari ini sholat berapa rakaat. Engkau subuh kenapa nggak sholat? Engkau kenapa nggak puasa? Engkau kenapa nggak haji? Kita bebas kita di dunia ini. Karena hari ini hari beramal. Tapi nanti hisab nggak ada amal. Maka manusia ingin balik, nggak ada balik. Udah selesai, waktumu sekarang. Barakallahu fikum. Tegak sepertinya nggak selesai kajian kita tentang perhitungan dan penimbangan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz Syafiq atas paparan tentang yaumul hisab dan yaumul mizan ya. Ini kalau saya catat sebenarnya kaidah-kaidahnya. Tapi memang prosesnya itu panjang dan detail ya Ustaz ya. Mungkin tidak selesai dalam satu kali kajian pendek ini. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan tapi nanti aja lah kalau moderator belakangan biasanya Ustaz. Barakallahu fikum. Dari salah satu jamaah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika seseorang telah bertaubat Ustaz, apakah catatan dosanya terhapus ataukah tetap diperhitungkan di yaumul hisab kelak? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, lalu dia berubah menjadi orang baik, catatannya itu bukan dosa. Kan tadi di antara kaidahnya Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan dia itu dengan kebaikan. Kalau dia punya 10, tadi kita sebutkan 1000 dosa, kalau dia bertobat, maka dosa-dosa dia akan pindah atau akan diganti dengan amal-amal kebaikan yang ada di catatan kebaikan dia. Namun ketahuilah yang menjadi standar dia itu benar tobatnya atau tidak adalah ketika dia mati nanti. Ketika orang itu mati husnul khatimah, alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita melihat ada preman gak benar hidupnya Ustaz ini itu mati husnul khatimah. Masya Allah. Mati dalam kondisi bertobat. Dia berbuat dosa sepanjang 40 tahun Ustaz. Anak kenal dia, anak sahib dia di sekolah. Baru setahun Ustaz berbuat. Ya baru setahun tobat mati terus Ustaz. Jangan bicara setahun. Di masa Nabi SAW ada satu orang yang puluhan tahun jalan kekufuran dan kekafirannya. Kemudian dia masuk Islam sebelum perang Uhud dan meninggal ketika perang Uhud belum salat. Kata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira katsiran. Ini orang amalnya dikit, amal solehnya dikit, tapi dikasih pahala yang besar sama Allah SWT. Apa yang banyak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz atas pertanyaannya, atas jawabannya. Ini ada penanya langsung boleh ya Ustaz? Tafadhol. Dari Ummu Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallahu.
untuk Ustadz dan semua tim semoga diberikan berkah, rahmat dan kebahagiaan di dunia akhirat. Orangnya mana nih? Ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, tafadhali. Ya Ustadz. Silakan, tafadhol. Orangnya mana nih? Saya mau Ustadz, tapi di luar tema ya Ustadz. Jadi begini, saya kan sudah menikah 2 kali. Yang awal pernikahan saya memiliki 2 orang anak. Nah, salah satu anak itu yang anak laki-laki, dia ikut sama bapaknya karena saya bekerja ya Ustadz. Tapi setelah saya menikah, di pernikahan 1 tahun, saya membawa anak saya kembali yang laki-laki kepada saya karena bapaknya, ayahnya dia di penjara gitu kan Ustadz. Saya khawatir masa depan dia bagaimana. Nah, setelah ikut dengan saya, ternyata saya baru tahu kalau selama ini anak saya mendapatkan kekerasan dari suami saya. Gitu. Jadi, sering dipukul, sering dimarahi karena memang mungkin suami saya tidak bisa menerima dengan anak saya yang kedua itu ya Ustaz. Dan akhirnya dia ikut sama mamah saya, sama bapak saya, memilih untuk ikut sama orang tua saya. Tapi gimana saya apakah saya berdosa atau tidak Ustaz? Karena di lain sisi saya tuh berusaha menjadi seorang istri yang baik untuk suami saya, bertanggung jawab sebagai seorang istri, tapi saya melupakan kewajiban saya sebagai seorang ibu karena ada seorang anak yang tidak saya urus, yang masih memerlukan kasih sayang orang tuanya dengan usia dia yang 8 tahun Ustaz, baru kelas 2 SD. No. Saya minta solusinya Ustaz karena saya sudah berbicara langsung dengan suami saya. Bahkan saya melihat salah satu kajian dari YouTube, ada Ustaz yang berbicara mengenai hal ini. Jadi kita katanya nggak mesti takut kehilangan suami. Jika memang suami tidak bisa menerima anak kita, kenapa tidak bersisa aja katanya gitu Ustaz. Sedangkan di lain sisi saya tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan. Karena ini usia ketiga tahun pernikahan saya dengan suami saya yang baru, dan saya sudah memiliki seorang anak gitu Ustaz dari suami saya. Saya minta solusinya Ustaz. Ya. Syukron atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikatakan ini di luar tema, kayaknya masuk tema kita dong. Tema hisab nanti pada hari kiamat. Di mana seorang ibu takut kalau nanti dia ditanya tentang anak-anaknya, apakah sudah dididik, dirawat, diurusin, atau ternyata orang tuanya sibuk cari fulus. Karena tidak sedikit orang tua yang karena kesibukan dia mencari dunia, akhirnya anak-anaknya terlantar. Anak kadang-kadang mikirin tuh anak-anak yang jadi anak-anak pang. Kemana orang tua mereka? Banyak mereka itu sama. Subhanallah sama. Baik, kembali kepada pertanyaan ibu yang bertanya baru saja. Anak-anak itu adalah tanggung jawab bapaknya ketika terjadi perceraian. Yang bertanggung jawab itu sebenarnya bapaknya atas pendidikan anak, nafkah anak, semuanya. Karena itu anak nasabnya nyambung ke bapaknya. Tapi ketika anak itu di bawah 7 tahun, maka yang lebih berhak mengurusinya adalah ibunya. Tapi nafkah semua full dari bapak. Nggak ada beban sebenarnya menikahi seorang janda diceraikan. Dia punya anak banyak ya, diceraikan sama suaminya. Kadang-kadang kan duda itu atau seorang laki yang ingin menikahinya bingung kalau dia harus kasih nafkah kepada anak-anaknya, istrinya. Yang tanggung jawab itu adalah bapaknya sebenarnya. Tapi banyak bapak yang nggak tanggung jawab. Maka mereka akan dihisab nanti pada hari kiamat. Sekarang nih, sang bapak udah di penjara. Mau sama ibunya, tapi takut ya bermasalah sama suaminya. Apa yang perlu dilakukan?
nggak ada masalah. Itu anak kalau mau dititipkan ke kakek neneknya. Namun sang ibu tetap berusaha untuk memberikan nafkah kalau memang tadi sang bapak nggak tanggung jawab ya, memperhatikan dia ya, minta tolong sama ayah ibunya, karena ya mau tidak mau kakek nenek itu cinta sama cucunya. Tapi jangan sampai anak ini memanfaatkan cinta orang tua kita kepada anak kita sehingga kita merepotin mereka. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan anak kita, mungkin kita bisa carikan guru ngaji yang ngajarin dia ya, sehingga dia tetap dalam pengawasan ibunya walaupun tidak satu rumah sama ibunya. Kalau bicara apakah anak milih bercerai itu ketika tidak ada solusi. Ketika ada solusi, pertahankan pernikahannya. Anti terus berbuat baik sama suami anti, dengan harapan nanti suami anti mudah-mudahan dia terbuka hatinya, sang anak bisa bersama anti nantinya. Ini bisa menjadi solusi seperti itu. Terus jamaah, disinilah salah satu alasan poligami di dalam Islam, atau diperbolehkannya poligami. Ada sang istri, ini contoh, istri mau merawat anaknya, atau istri mau merawat orang tuanya. Maka pilihannya, kadang-kadang suami nggak aku mau, engkau ikut aku. Di sini sang istri dapat memberikan pilihan kepada suaminya, udah biarkan aku ngurusin ibuku, ngurusin anakku. Engkau nikah lagi nggak apa-apa, tapi jangan ceraikan aku. Artinya dia tetap menjadi istri, suami tetap punya kewajiban. Hanya saja tadi sang istri meminta keridhaan sang suami untuk mengurusin kedua orang tuanya atau mengurusin anak-anaknya. Dan sang suami ya memang itu diperbolehkan dalam agama agar dia menikah kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, atas jawabannya Ustaz. Ini pertanyaan ini udah banyak Ustaz, Ana bacakan 2 ya Ustaz ya. Fadhal. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hisab kelak akan berkurang ketika kita di dunia sudah mendapatkan hasil dari perbuatan kita? Jazakallahu khairan. Itu yang pertama ya Ustaz ya. Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah nanti di yaumul hisab saat kita dihisab oleh Allah, apakah kita bisa melihat Allah Ustaz? Itu 2 pertanyaan dulu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Pertanyaan pertama, apakah hisab bisa berkurang ya? Bukan hisab yang berkurang, balasannya mungkin yang dimaksud ya. Bisa berkurang apabila sudah mendapatkan balasan tersebut di dunia. Bukankah ada azab-azab di muka bumi ini yang kata Nabi SAW kafarat, sebagai penghapus dosa. Orang yang sakit ya, sampai orang yang tertusuk duri, sampai orang yang merasa gundah, kata Nabi SAW itu menjadi penghapusan dosa buat dia. Jadi memang berkurang tuh dosa dia, karena sudah dibalas di dunia. Orang-orang yang umpamanya seorang yang berzina, kemudian dia dirajam, atau seorang yang mencuri, kemudian dipotong tangannya, ini menjadi balasan dia, sehingga nanti dosa mencuri dia sudah dihapuskan dengan dipotongnya tangan dia. Jadi apa yang didapatkan balasan di dunia itu menjadi penghapusan dosa ya untuk dosa dia itu. Seperti itu. Kemudian dalam beramalnya, ada orang yang puasa untuk sehat. Ya udah, dia dapat di dunia sehat, di sana nggak dapat karena dia memang puasa bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa hanya untuk sehat. Maka perlu diperhatikan. Kita beramal apakah buat akhirat atau tidak untuk itu. Ini yang berkaitan dengan
balasan di dunia yang dapat menghapuskan atau mengurangi dosa-dosa dia ketika pada penghisapan pada hari kiamat, karena sudah dibalas dia di dunia ini. Baik, apakah ketika orang menghisap akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah dihisap? Di padang mahsyar, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu pada waktu hisab atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka akan melihat Allah jelasnya tatkala mereka nanti akan menuju ke sirat, akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah akan datang kepada mereka, dan di proses hisab itu mungkin ada orang-orang yang Allah muliakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dihisab amalan kita orang mukmin, apakah orang kafir dihisab? Mungkin jawabannya tadi sudah dalam kajian ya Ustaz ya. Nah. Mungkin Ustaz bisa menambahkan. Bagaimana dengan binatang? Atau juga bagaimana dengan orang mukmin yang belum baligh atau yang tidak sadar atau yang hilang akal? Itu yang pertama ya Ustaz ya. Siap. Yang kedua Ustaz, ini pertanyaan dari jamaah juga. Bismillah Ustaz, saya dulu adalah pelaku riba. Alhamdulillah sudah resign. Dulu saya sempat memasukkan beberapa kerabat saya di lembaga tersebut. Dan sampai sekarang mereka masih apakah saya turut menanggung dosa? Nah, barakallahu Silakan fikum. Ustaz. Ya, berkaitan dengan apakah orang kafir dihisab? Dihisab. Orang kafir dihisab, hanya saja tadi yang kita sudah sampaikan, dihisabnya orang kafir adalah pertanyaan-pertanyaan kepada mereka agar mereka benar-benar merasakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak dizalimin. Dan orang-orang kafir itu nggak sama tingkat kekufuran mereka. Sebagaimana kita juga tahu, orang-orang kafir punya amal-amal kebaikan. Ada yang suka membantu orang lain, ya. Ada yang suka bersedekah. Mereka akan mendapatkan balasan amal mereka di dunia kalau itu perbuatan kebaikan. Nanti di akhirat, maka neraka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perbuatan orang kafir tersebut. Adapun binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Mereka akan dikumpulkan, kemudian akan ditegakkan keadilan buat mereka. Sampai nanti Allah akan menegakkan keadilan kepada kambing yang bertanduk atau kambing yang tidak bertanduk, yang ditanduk sama kawannya, yang diseruduk sama kawannya yang bertanduk. Itu Allah akan tegakkan kisos nanti pada hari kiamat. Setelah itu Allah akan katakan kepada binatang-binatang tersebut, kunu turaban. Jadilah kalian, kuni turaban, jadilah kalian semua tanah, debu. Maka mereka pun menjadi debu. Bagaimana dengan bayi, orang gila, orang yang nggak berakal, ya? Rasul SAW mengatakan, rufi al-qalam an salat. Penanya malaikat itu diangkat dari 3 orang. Berarti kan nggak dicatat nih dalam buku dia. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Bayi sampai dia mimpi, sampai dia balik. Yang kedua, anil majnun hatta yafiq. Orang gila, orang yang nggak berakal itu sampai dia sadar dari kegilaannya. Yang keempat, anil naim hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya pena malaikat akan diangkat. Apakah mereka akan ditanya? Ya, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka nanti akan ditanya, apakah mereka tetap di atas fitrah mereka? Orang yang di atas fitrahnya itu mengakui Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya. Maka mereka pun akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu berkaitan dengan hisab buat manusia yang kafir, binatang, bayi. Terus pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan
Kok lupa nggak jatuh, Dok? Afwan Ustaz, jadi ada jamaah kita dulu. Oh, siap, Dok. Sekarang sudah Ingat, Dok. Nah, Masya Allah. Iya, ini yang dia sebagai pelaku riba, dia ngajak keluarganya untuk ikut turut serta dalam lembaga tersebut. Yang ngajak nih tobat. Terus gimana dia dosanya, kan ada dosa jariah yang menunjukkan kebaikan akan dapat pahala jariah, yang menunjukkan keburukan akan dapat pahala jariah. Terus apa yang harus dia lakukan? Iya, tobat dia insya Allah menghapuskan dosa dia. Namun karena salah satu bentuk dosa dia ada mengajak orang lain dalam keburukan, tugas dia sekarang sebagai penyempurna tobatnya bagaimana mengajak mereka kepada kebaikan. Ini buat orang-orang, kadang-kala ada seorang misionaris yang banyak memurtad kepada orang-orang itu dan mengajak orang-orang itu kepada Allah SWT. Sehingga dengan cara seperti itu Allah akan menerima tobatnya dia insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jawabannya Anda rasa jelas ya bagi jamaah penanya. Dua pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menyakiti hati orang, Ustaz, maka orang tersebut pahalanya bisa diambil oleh orang yang disakiti. Bagaimana kalau kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, tetapi ia tidak memaafkan, Ustaz? Apakah pahalanya masih berpindah ke orang ini? Lalu pertanyaan kedua, Ustaz, ini terkait kami di lingkungan medis ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana seorang perawat perempuan. Kadang bekerja merawat pasien yang bukan mahram. Tidak jarang kita melihat bagian tubuh pasien laki-laki termasuk kemaluannya. Misalnya memasangkan selang kencing. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan bersentuhan non mahram tidak boleh. Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Dosa-dosa kita kepada manusia. Baik itu menyakiti mereka, memukul mereka, membuli mereka, ribain mereka. Maka syarat diterimanya tobatnya adalah minta maaf sama orang-orang tersebut. Dimana kalau orang-orang tersebut tidak memaafkan kita, yaitu hak dia. Nah, terus kita gimana Ustaz? Berarti kan dosa kita tetap ada, iya. Tetap dia pada hari kiamat akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kadang-kala kita lihat di hukum yang ada di Indonesia, kita udah maafin engkau gitu. Kalau masalah maaf, kita maafkan engkau, tapi proses sidang tetap berjalan gitu. Sebenarnya dia memaafkan apa enggak? Kadang-kadang kayaknya dia nggak maafin gitu. Orang maafin selesai udah gitu. Enggak, hukum harusnya nggak ada. Di hari kiamat ketika dia memaafkan selesai urusannya. Dan di dalam agama memang ada hal-hal yang tidak dapat dimaafkan. Proses hukum berjalan. Iya. Seperti seorang yang mencuri. Kemudian orang itu ditangkap. Setelah ditangkap, yang menangkap pihak keluarganya umpamanya. Ketika pihak keluarga memaafkan, selesai urusannya. Akan tetapi kalau orang itu sudah ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, lalu setelah itu keluarganya memaafkannya, udah diserahkan ke pihak yang berwajib, lalu mereka mengatakan kami memaafkan, nggak bisa lagi. Hukum di situ berlanjut karena sudah ditangani oleh yang berwajib. Tapi kalau masih di pihak keluarga, ya udah maafin, selesai. Terus gimana Ustaz dengan hal itu? Ketika orang-orang tidak memaafkan kita di dunia, maka kita harus banyak-banyak mendoakan orang itu. Doakan orang tersebut.
Karena nanti pada hari kiamat tatkala dia minta, insya Allah doa kita sudah cukup untuk menutupi tuntutan dia. Ini yang perlu kita lakukan. Terus jamaah kita nggak boleh putus asa minta maaf. Kadang-kadang kitanya malas, capek, malu, saat ini itu macam-macam. Kita harus berusaha. Nggak bisa kita mungkin lewat orang lain ya. Semoga hatinya terbuka. Barakallahu fikum. Ada pun urusan di rumah sakit nih jamaah. Ya memang yang namanya ikhtilat jamaah ya. Yang namanya kumpulnya laki perempuan itu berbahaya. Ana baru baca di Jember kalau nggak salah. Ada skandal ya perzinaan antara seorang bidan dengan ya dia mengaku sama kepala puskesmas atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Kenapa itu terjadi? Karena memang kumpulnya mereka. Ketika laki perempuan kumpul, yang ketiganya siapa? Setan. Islam ini benar-benar memberikan arahan untuk menjaga masyarakat, muruah mereka, kehormatan mereka, supaya nggak rusak gitu. Bukan ingin mengekang. Aturan itu dibuat untuk kebaikan. Lampu merah. Ada orang yang nggak suka sama lampu merah. Lampu merah macam-macam. Subhanallah. Kalau nggak ada lampu merah, tabrakan semua. Kalau nggak tabrakan, nggak jalan orang-orang. Maka aturan agama ini sebenarnya untuk memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia. Terus gimana kalau tadi perawat ya? Dia berusaha untuk mencari perawat laki-laki. Karena memang kadang-kala anak punya paman. Ketika dia sakit, tahu-tahu datang perawat perempuan memasangkan selang. Apa kata cara itu? Marah-marah dia. Enggak, kata dia. Panggilkan yang laki, kata dia. Artinya sebenarnya pasien punya hak untuk itu juga gitu loh. Karena ya dia mau dilihat. Bayangkan dalam agama kita ya. Ketika ada jenazah perempuan meninggal dunia dan tidak ada orang perempuan di sana, tuh jenazah nggak dimandikan. Ya udah ditayamumi aja. Tidak dimandikan. Maka lawan jenis yang boleh memandikan. Gimana Ustaz jenazah meninggal dunia? Ini tapi ibu, anaknya laki semua. Bapaknya udah meninggal dunia. Siapa yang boleh memandikan? Anaknya nggak boleh mandikan. Yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami istri. Terus gimana? Ditayamumi. Udah, kuburkan. Itu tatkala nggak ada laki-laki, nggak ada yang sesama jenis tadi. Maka buat anak, wallahu a'lam bishawab ya, bagi para perawat tetap berusaha semaksimal mungkin. Dia cari perawat laki-laki dan perawat laki-laki. Na'udzubillah jamaah ya. Ana baca di mana ya? Pernah baca di berita ya. Kalau nggak salah bagaimana dua para perempuan ya ketika mereka pada ribut melihat kemaluannya pasien. Pada manggil-manggil. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka ini yang perlu dihindari dan mudah-mudahan ada aturan yang membuat mereka semuanya bisa selamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dok, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, Dok. Udah azan di jam ini, Dok. Nah, tafadhol, Dok. Ustaz. Ini pertanyaan terakhir mungkin sekaligus resume dari Ustaz ya untuk topik ini. Pertanyaan dari jamaah Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya ada yang berhutang, lalu yang berhutang meninggal dunia, wajibkah kita minta kepada ahli warisnya? Pada Ustaz, jawaban. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Hutang itu tetap hutang. Jadi kita tahu orang yang mati syahid, mati dia di medan perang, kalau dia punya hutang nggak diampuni dosa utang itu. Dia nggak bakal masuk surga kecuali utangnya diselesaikan. Nah, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Orang itu udah mati. Apakah kita wajib meminta kepada ahli warisnya? Ya. Kalau katakan wajib nggak wajib ya. Kalau engkau mau mengikhlaskan, ya alhamdulillah selesai. Nggak perlu
Dan kalau mengikhlaskan utang itu juga nggak perlu ngomong sama keluarganya, udah alhamdulillah sudah ikhlaskan gitu ya. Kecuali mereka tahu sama hutang itu dan mereka khawatir. Maka kita datang, kalian nggak usah pikiran sama utangnya bapak, udah anak maafkan, selesai sudah. Tapi kalau pihak keluarga nggak tahu, yang tahu cuma kita sama dia, maka kita mengikhlaskan tanpa harus memberitahu pihak keluarganya. Kemudian kita tahu harta warisan itu nggak boleh dibagikan kecuali utang dilunasin. Jadi jangan sampai nanti antum datang setelah warisan dibagikan. Maka sampaikan kepada mereka sebelum pembagian warisan. Dengan cara seperti itu, mereka akan tahu bahwasanya ada tanggungan-tanggungan orang tua yang harus diselesaikan. Karena kesian, kita sebagai sesama muslim, kesian. Jangan sampai kita mengatakan, enggak, anak akan minta di hari kiamat nantinya. Padahal uangnya ada. Cuma tadi mungkin dia mati sebelum sempat melunasi utangnya tersebut. Atau utang dia masih berupa aset, sehingga belum bisa dia melunasi. Maka tugas kita sama muslim adalah sampaikan kepada ahli warisnya, bapak mempunyai utang. Kalau mereka nggak mau bayar Ustaz, ya engkau tagih di hari kiamat nanti. Ada masalah yang seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini, jemaah, berkaitan dengan hisab ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di banyak surat, di banyak ayat tentang hari kebangkitan manusia, hari kehancuran dunia ini, agar kita tidak tertipu dengan dunia yang fana ini. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan, dan siapa yang berbuat keburukan, dia akan mendapatkan balasan tersebut. InsyaAllah kaidah-kaidah tadi sudah disampaikan, semoga kita bisa memahaminya sehingga kita bisa bersiap diri. Mungkin kita lanjutkan di kajian yang akan datang, Dok, tentang proses hisab ini, kemudian penimbangan amal, karena di penimbangan itulah akan tampak kualitas amalan kita. Catatannya banyak, sholatnya ditimbang, ternyata tidak ada bobotnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Naam, jazakallah khair Ustadz Syafiq dan tim dari Jember. Alhamdulillah sampai kita di akhir kajian. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan juga tim dakwah Ustadz SRB di Jember. Pada para jamaah, afwan kalau pertanyaan tidak bisa disampaikan semua karena waktu juga keterbatasan kami. Kami selaku panitia, mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah jika ada info kajian bulan depan akan kami infokan kembali. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah